Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah. Hadzal yaum, hari ini sanastamir, kita akan lanjut ke ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Setelah kita membahas tentang hadza, ini di pelajaran pertama, wal'an sekarang kita akan masuk pelajaran kedua, yaitu zalika. Itu ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Naqra awalan, kita baca terlebih dahulu al-hiwar, percakapan yang ada di sini. Ma zalika, apa itu? Zalika najmun, itu bintang. Hadza masjidun, ini masjid. Wa zalika baitun, dan itu rumah. Nah, istamir. Hadza hisanun, ini kuda. Wa zalika himarun, dan itu keledai. Himar, keledai. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, zalika qittun, tidak, itu kucing. Ma zalika, zalika sarirun, apa itu? Itu tempat tidur. Nah, al-mufradat, kosakata di pelajaran ini sudah dibahas semua di ad-darsul awal, di pelajaran pertama. Jadi lebih mudah karena kita tidak perlu menghafal mufradat yang baru. Wal'an as-safhah at-taliyah, halaman berikutnya. Man hadza, siapa ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Hadza mudarrisun, ini Pak Guru. Wa dzalika imamun, dan itu imam. Ya, imam salat atau imam yang lain. Tapi di sini gambarnya adalah imam salat. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun, itu adalah batu. Hajar, batu. Hajar aswad, batu hitam misalkan. Wal'an, yang terakhir. Hadza sukkarun, ini sukar, gula. Wadzalika labanun, dan itu labanun, susu. Sukkarun gula, labanun susu. Nah, ini untuk percakapan atau teks di pelajaran ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Wal'an, sekarang seperti biasa, tamrinun, latihan. Nah, di latihan di sini hanya diberikan latihan membaca yang tanpa harokat seperti yang sudah kita bahas di pelajaran pertama. Iqra waktub, baca dan tulislah. Sekarang kita baca semuanya karena ini hanya 4 teks saja. Wahid, hadza sukkarun, wa dzalika labanun, ini gula dan itu susu.
Ya, kalau mungkin kita tidak bisa pernah atau tidak pernah membaca kata ini, ya mungkin kita bacanya sakaro atau sukaro dan semisalnya. Ya, ternyata kata ini dibaca sukkarun dengan makna gula. Dan yang ini dibaca labanun, yaitu susu. Man zalika, apa itu? Zalika imamun. Itu adalah imam. Salasa, adzalika kittun. Apakah itu kucing? La, zalika kalbun. Tidak, itu anjing. Arba'a, ma hadza? Hadza hajarun. Apa ini? Ini hajar. Hajarun, batu. Nah, ini adalah mufradat. Ya, kalau kita sudah hafal, insya Allah kita bisa membaca teks ini. Dan di pelajaran kedua ini ada al-kalimatul jadidatun. Al-kalimatu, kata-kata, al-jadidatu, baru. Yang kita sering menggunakan istilah mufrodat, itu sama saja. Ya, mufrodat atau al-kalimat, kata-kata, al-jadidatu, baru. Yaitu imamun, imam, hajarun, batu, sukkarun, gula, labanun, susu. Nah, ini adalah untuk pelajaran 2 dari Durusul Lughah Ad-Darsus Tsani, pelajaran 2 tentang zalika. Itu. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas sebelum kita akhiri pelajaran 2 ini. Yang pertama adalah terkait dengan hadza, ini, zalika, itu. Kedua kata ini digunakan untuk kata-kata atau mufradat yang bentuknya muzakkar. Bentuknya muzakkar. Nah, muzakkar itu adalah, ya kita bagi dua, untuk orang yang laki-laki, ya seperti Muhammad, Yasir, Hamid, Khalid, dan yang semisalnya. Nama orang laki-laki. Yang kedua adalah untuk benda. Ya, benda atau hewan atau tumbuhan yang tidak ada tak marbutohnya. Seperti yang sudah kita bahas di pelajaran pertama atau kedua, ya seperti qolamun, kitabun, masjidun, hisanun, dan semisalnya. Nah, ini kata-kata yang dikenal di dalam istilah bahasa dengan muzakkar, yaitu baik untuk orang laki-laki ataupun benda, hewan, tumbuhan, dan semisalnya yang tidak ada tak marbutohnya. Ya, yang tidak memiliki tak marbutoh. Ini pengenalan untuk isim atau kata yang dikenal dengan muzakkar. Nah, kemudian ada satu lagi yang akan kita kenalkan juga. Kita hapus dulu. Yaitu, ini hanya pengenalan saja. Yaitu adalah tentang kata yang baku dengan kata yang bisa berubah harokat akhirnya.
Ya ini hanya pengenalan saja karena di awal sudah kita dapati kata-kata tersebut. Yang baku disebut dengan mabni dan yang harokat akhirnya berubah disebut dengan mu'rab. Nah, untuk yang baku yang tidak berubah yang sudah kita hafal seperti hadza, maka sampai kapanpun dia dibaca hadza, tidak dibaca yang lain. Ya sudah hadza ya hadza. Kemudian seperti huruf la, seperti kata na'am, ya, atau apalagi ma, ya sudah kata-kata seperti itu dibaca sesuai dengan yang sudah kita hafal. Kemudian yang kedua, ada yang dikenal dengan mu'rab. Mu'rab itu adalah kata yang harokat akhirnya bisa berubah sesuai dengan kondisinya nanti. Berhubung kita baru yang harokatnya dhammah tanwin khususnya, maka ya kita baca qolamun. Kemudian misalkan kita ketemu kata kitabun, ini semua domah tanwin. Nah, nanti ke depannya kata-kata ini harokat akhirnya bisa saja berubah menjadi kolaman, bisa aja berubah menjadi kolamin kalau nanti ada yang mempengaruhinya. Dan itu pelajarannya nanti. Jadi supaya tidak kaget, kok ini bisa berubah, kok yang ini tidak berubah. Nah, dari awal kita kenalkan yang tidak bisa berubah dikenal dengan kata mabni, yang nanti bisa berubah-ubah bentuk akhirnya atau harokat akhirnya dikenal dengan mu'rab. Nah, ini hanya pengenalan saja. Ya, semoga insyaallah antum kullukum fahimtum. Ya, karena ini hanya pengenalan. Allah ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari di ad-darsus tsani, pelajaran kedua durusul lughah, yaitu zalika, pelajaran tentang kata zalika. Ya, semoga bisa dimurojaah kembali pelajaran pertama, kemudian pelajaran kedua, dan yang terpenting mufradatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.